Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar, NIM 1951500083, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk menuntaskan nilai ujian akhir semester. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika bisnis Islam. Etika atau akhlak dalam bahasa Arab yang artinya perangai atau kesopanan, akhlak dan budi pekerti. Perangai, tingkah laku, berakar dari kata halaka yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq, pencipta makhluk yang diciptakan, dan kal, penciptaan. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu. B. Dasar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, karena menyadari adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan besar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. C. Prinsip etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman para pebisnis untuk menjalankan usahanya, yakni: yang pertama, kesatuan, unity. Kesatuan unity adalah sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta
mementingkan konsep konsistensi dan teraturan yang menyeluruh. 2. Keseimbangan keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah 8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. 3. Kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. 4. Tanggung jawab. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 5. Kebenaran. Kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Ruang lingkup tanggung jawab sosial. Di dalam tanggung jawab sosial terdapat beberapa ruang lingkup yang harus diketahui. Adapun ruang lingkup tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas dua kategori, yaitu menyediakan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga secara adil. Perusahaan pun harus memperhatikan hak-hak konsumen dengan tidak menetapkan harga yang tidak wajar dan menjaga etika dalam hal periklanan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan.
Bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian kompensasi. Suatu perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap investor. Perusahaan bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Yang kelima, tanggung jawab terhadap umat. Dalam bisnis Islam, tanggung jawab sebagai pengusaha dan pedagang muslim adalah membayar zakat dan sedekah kepada yang berhak menerimanya, fakir miskin. Bagian F, manfaat tanggung jawab sosial. Adapun manfaat dari diterapkan tanggung jawab sosial di dalam sebuah usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan citra usaha. Yang kedua, memperkuat brand usaha. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang keempat, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis Anda. Materi yang kedua, makalah etika bisnis Islam, pemeliharaan lingkungan. A. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. B. Jenis-jenis lingkungan. B. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi ada dua, yaitu yang pertama, etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal. Baik, saya akan melanjutkan sedikit materi ketiga, implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Bagian A, peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama.
Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas ini menurut Mustaq Ahmad hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pebisnis atau pelaku usaha. Negara memiliki peranan dalam etika bisnis, di antaranya seperti mengeluarkan pengaturan perundang-undangan tentang etika bisnis. Bagian B, institusi Hizbah. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu, tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan atau tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagian C, kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat, social control, adalah suatu mekanisme atau suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpanan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya sosial kontrol yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Persyaratan untuk meraih keberkahan usaha pelaku bisnis harus memperhatikan secara terperinci beberapa prinsip-prinsip etika dalam Islam, antara lain: yang pertama, jujur dalam takaran quantity. Yang kedua, menjual barang yang baik mutunya, quality. Yang ketiga, dilarang menggunakan sumpah, al-kas. Yang keempat, longgar dan bermurah hati, tasamu dan taharum. Yang kelima, membangun hubungan baik antar kolega. Yang keenam, menetapkan harga dengan transparan. Yang ketujuh, jangan menyembunyikan kecacatan barang. Yang kedelapan, dianjurkan berzakat. Yang kesembilan, mencatat utang piutang. Bagian D, ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertakwalah adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara islami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut. 1. Pebisnis harus jujur, sidik. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran seorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi dirinya sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak
tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilai. 2. Amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sikap amanah nilai dasarnya terpercaya, dan nilai dalam kebisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur, pastilah orang tersebut amanah terpercaya. Baiklah, terima kasih. Itu materi dari saya atau video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.